Pak Ustadz, malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya apa Pak Ustadz? Pagi itu cahaya matahari redup. Kenapa redup? Karena cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari, maka redup dia. 2 tahun yang lalu semua hari itu redup karena berasap. Lalu sebetulnya apa tanda yang paling pasti? Ada perubahan. Sebelum bulan puasa pelut, kedikut, bakhil, sampili, akhwat dan saudara-saudaranya. Tapi setelah bulan puasa, oh dermawan. Dulu bapak tuh Ustadz pelitnya minta ampun. Sekarang setelah puasa kami dikasih-kasihnya duit. Berapa? 2.000 perak. Ada perubahan. Dulu bersaut-saut azan di masjid, dia nyantai aja. Tapi setelah bulan puasa 5 menit, 10 menit sebelum azan dah terduduk di masjid. Hati itu lunak, itu dapat Lailatul Qadar. Lain daripada itu Lailatul Bakar. Apakah sholat tahajud boleh dijaharkan bacaannya? Tahajud bukan boleh, sunnat dijaharkan, walaupun tak ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ibu beruntung kalau dapat suami yang jahar. Tapi banyak sekarang dapat suami imam silent, tak berbunyi, bergetar-getar aja sedikit. Apakah yang lebih baik sholat sunat di masjid, di shaf depan seperti sholat berjamaah? Bagaimana kalau di belakang? Begitu sampai ke masjid, langsung isi shaf nomor 1, langsung penuhkan 2, begitu cara. Jadi jangan shaf belakang, santai-santai. Kalau ada pembagian raskin baru mau ramai ke depan. Cepat, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, begitu nyusunnya. Bagaimana Ustadz diberi makan amalan seorang di bulan Ramadan tersebut dia selalu berzina di malam hari? Diterimakah amalan orang di bulan Ramadan dia selalu berzina di malam hari? Ini tak ada orang macam ini. Masa malam berzina, siang puasa? Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang ibadahnya tak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makin dekat, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka orang yang secara sadar melakukan zina, narkoba, pacaran secara terus-menerus, orang ini disebut fasik dan fasik. Balik lagi ke Quran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. STMJ, solat terus maksiat jalan. Tak bisa. Iblis akan diazab dalam neraka. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ya, bukankah mereka diciptakan dari api? Betul. Bagaimana itu Pak Ustadz? Antum diciptakan dari tanah, iya. Anak ambilkan tanah Pak, biar saya timpakan 2 ton tanah gitu. Antum dari tanah, iya. Ini tanah 1 goni, sakit tak? Mati pun bisa. Jadi apinya setan itu api berwarna merah, sedangkan api neraka itu dipanaskan 1000 tahun berubah jadi biru, dipanaskan 1000 tahun berubah jadi putih, dipanaskan 1000 tahun berubah menjadi hitam. Jadi kualitas api yang membakar setan itu lebih tinggi. Jadi jangan katakan api kena api tak merasakan azab. Api tingkat VIP dengan api VVIP itu dia merasakan. Sama macam kita. Nih, daging dipukul dengan daging tak sakit. Timpakan daging 2 ton kau tak mati. Al-A'raf 5556-205 menyatakan bahwa berdoa dengan intinya merendahkan diri, melembutkan suara. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan merendahkan diri. Wala tukhafid biha wa bataghi. Di antara takut dan harap doanya ditolak. Pertanyaan, bagaimana berdoa dengan mengeraskan suara? Antum pernah tak dengar orang Arab jahiliyah berdoa?
Orang Arab itu membentak-bentak Tuhan. Suaranya melambung. Sampai hari ini, waktu saya bawa umroh kemarin, banyak jamaah tuh pucat nengok orang Arab ngomong. Itu yang sudah Islam 1400 tahun. Bagaimana dengan Arab jahiliyah itu? Waktu kami sampai ke Mesir, banyak anak heran, mengango menengok orang Mesir bicara. Kata anak yang lama, jangan kalian heran, itu baru berbisik itu. Jadi orang Arab tuh suaranya melengkeng-lengkeng. Bukan macam doa kita. Kita kan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bukan begitu yang dilarang itu. Doa melengkeng-lengkeng, membentak-bentak Tuhan, itu yang dilarang. Turunkanlah suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Karena memang karakter Arab jahiliyah, suaranya melengkeng melambung-lambung. Sampai hari ini Arab yang sudah berperadaban, yang sudah 2017, bapak ibu yang pergi umroh tahu macam mana orang Arab. Macam mengamuk aja bawaannya. Nah, itu berkelahi saja bawaannya. Jadi bukan melarang berdoa dengan, kalau ada imam berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka tak termasuk dalam larangan merendahkan diri, melembutkan suara. Selama tak melengking melambung. Malah dilarang wala tukhafit biha. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalan tengah. Jangan melambung-lambung, jangan pula sampai tak terdengar. Cari jalan tengah. Jangan berdoa itu terlalu detail. Jangan pula terlalu umum. Jangan terlalu keras. Jangan pula terlalu rendah. Cari jalan tengah. Ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada jalan. Jadi jalan Tengku B, tanah mau dijual 25 meter kali 30. Bersempadan dengan Pak Ketua Masjid. Harga 30 juta, masih nego lagi. Ya Allah. Yang pula sampai tak sebut sama sekali. Ini sebenarnya banyak yang mau ku mintakan, tapi rasanya tak perlu ku berikan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Carilah jalan tengah. Ada makmum pada sholat sunat tarawih menyimak bacaan imam dengan buka Quran, terutama setelah bacaan Al-Fatihah. Apa hukum membuka Quran? Apa hukumnya membuka Quran atau membuka HP Quran digital? Mubah hukum, boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah waktu jadi imam menengok mushaf. Namanya Huzaifah maula Aisyah. Tengok selembar-selembar. Boleh, tak salah. Ustaz pernah buat, saya enggak. Tapi andai anda orang buat, sudah saya tulis dalam buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Ambil Quran digital, tapi HP-nya matikan. Nomornya non-off kan, non-aktif kan. Karena kalau masuk telepon, ya sebentar. Salah. Ustaz, saya seorang istri belum punya anak. Adakah doa khusus amalan buat saya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Nabi Ibrahim mendoakan itu? 86 tahun. Barulah lahir Ismail. Kalau 86 tahun baguslah, tak usah Pak Ustaz. Tentu tak 86 tahun. Allah Maha tahu. Doa Nabi Zakaria waktu mau minta Yahya, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pakai Nabi Ibrahim, pakai Zakaria. Ambo Pak Ustaz tidak khusyuk kalau doa bahasa Arab. Bahasa awak, ya Allah beri aku rezeki seorang anak, aku merindukannya. Kalau di depan orang banyak, jangan kuat-kuat. Jadi tanya, lah berapa tahun? Saya pernah dengar ceramah menurut Islam yang berhak menerima warisan anak laki-laki. Jadi jika rumah ibu saya itu warisan dari orang tuanya, bagaimana kita menyikapinya? Hibah itu. Iki anakku sing pontot iki. Nanti rumah ini untuk dia ya. Abang-abangnya yang lain manut gendoro. Biasanya orang Jawa adatnya, bahkan sebagian Melayu atau Minangkabau, anak perempuan dikasih. Kenapa? Anak perempuan itu lemah, dia tak bisa kerja. Abang-abang sudah, kau kan sudah ku kasih tanah, udah ruko. Ini rumah ini untuk adikmu ya. Ya, itu namanya hibah. Hibah tak boleh diganggu gugat. Kalau pindah surat tangannya waktu masih hidup namanya hibah.
Tapi kalau dia pesan, nanti sesudah aku mati kasih untuk adikmu, namanya wasiat. Abangnya doktor, abang nomor 2 master, adik SMP kelas 3. Orang tua sudah sakit-sakitan dipanggil, sini doktor, sini master. Ini adikmu ini aku takut aku tak lama lagi mati, maka rumah ini mau aku kasih ke dia. Kalian setuju? Mama kok khawatir? Itu adik kami. Aku tak khawatir dengan kalian, bini kalian ku khawatirkan. Udah aku tengok bawa meteran kemarin ngukur dapur. Itu yang ku takutkan nih. Sedangkan abang dari ibu saya tak mendapatkan warisan. Kalau begini keadaannya, maka orang tua dari orang tua kita itu, mbah, nenek, nenek, mama itu zalim. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian. Ini kan kasihan sekali, anak perempuan dapat rumah, anak laki-laki ngontrak. Padahal anak laki-laki mestinya 2 kali bagian anak perempuan. Nah, jadi saya tak bisa main generalisir pukul rata, lihat per kasus. Pak Ustadz, malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya apa Pak Ustadz? Pagi itu cahaya matahari redup. Kenapa redup? Karena cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari, maka redup dia. 2 tahun yang lalu semua hari itu redup karena berasap. Lalu sebetulnya apa tanda yang paling pasti? Ada perubahan. Sebelum bulan puasa pelut, kedikut, bakhil, sampili, wa akhwat dan saudara-saudaranya. Tapi setelah bulan puasa, oh dermawan. Dulu bapak tuh Ustadz pelitnya minta ampun. Sekarang setelah puasa kami dikasih-kasihnya duit. Berapa? 2.000 perak. Ada perubahan. Dulu bersaut-saut azan di masjid, dia nyantai aja. Tapi setelah bulan puasa, 5 menit, 10 menit sebelum azan dah terduduk di masjid. Hati itu lunak, itu dapat Lailatul Qadar. Lain daripada itu Lailatul Bakar. Apakah sholat tahajud boleh dijaharkan bacaannya? Tahajud bukan boleh, sunnat dijaharkan, walaupun tak ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ibu beruntung kalau dapat suami yang jahar. Tapi banyak sekarang dapat suami imam silent, tak berbunyi, bergetar-getar aja sedikit. Apakah yang lebih baik, sholat sunat di masjid di saf depan seperti sholat berjamaah? Bagaimana kalau di belakang? Begitu sampai ke masjid langsung isi saf nomor 1, langsung penuhkan 2, begitu cara. Jadi jangan saf belakang, santai-santai. Kalau ada pembagian raskin baru mau ramai ke depan. Cepat, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, begitu nyusunnya. Bagaimana Ustadz diberi makan amalan seorang di bulan Ramadan tersebut, dia selalu berzina di malam hari? Diterimakah amalan orang di bulan Ramadan, dia selalu berzina di malam hari? Ini tak ada orang macam ini. Masa malam berzina, siang puasa? Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang ibadahnya tak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makin dekat, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka orang yang secara sadar melakukan zina, narkoba, pacaran secara terus-menerus, orang ini disebut fasik dan fasik. Balik lagi ke Quran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. STMJ, solat terus maksiat jalan, tak bisa. Iblis akan diazab dalam neraka, ya. Mereka kekal di dalamnya, ya. Bukankah mereka diciptakan dari api? Betul. Bagaimana itu Pak Ustadz? Antum diciptakan dari tanah, iya. Anak ambilkan tanah Pak, biar saya timpakan 2 ton tanah gitu. Antum dari tanah, iya. Ini tanah 1 goni. Sakit tak? Mati pun bisa.
Jadi apinya setan itu api berwarna merah. Sedangkan api neraka itu dipanaskan 1000 tahun berubah jadi biru. Dipanaskan 1000 tahun berubah jadi putih. Dipanaskan 1000 tahun berubah menjadi hitam. Jadi kualitas api yang membakar setan itu lebih tinggi. Jadi jangan katakan api kena api tak merasakan azab. Api tingkat VIP dengan api VVIP itu dia merasakan. Sama macam kita. Nih, daging dipukul dengan daging tak sakit. Timpakan daging 2 ton kau tak mati. Al-A'raf 5556205 menyatakan bahwa berdoa dengan intinya merendahkan diri, melembutkan suara. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan merendahkan diri. Wala tukhafid biha wa bataghi. Di antara takut dan harap doanya ditolak. Pertanyaan, bagaimana berdoa dengan mengeraskan suara? Antum pernah tak dengar orang Arab jahiliyah berdoa? Orang Arab itu membentak-bentak Tuhan. Suaranya melambung. Sampai hari ini, waktu saya bawa umroh kemarin, banyak jamaah tuh pucat nengok orang Arab ngomong. Itu yang sudah Islam 1400 tahun. Bagaimana dengan Arab jahiliyah itu? Waktu kami sampai ke Mesir, banyak anak heran mengango menengok orang Mesir bicara. Kata anak yang lama, jangan kalian heran, itu baru berbisik itu. Jadi orang Arab itu suaranya melengkeng-lengkeng. Bukan macam doa kita. Kita kan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bukan begitu yang dilarang itu. Doa melengkeng-lengkeng, membentak-bentak Tuhan, itu yang dilarang. Turunkanlah suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Karena memang karakter Arab jahiliyah, suaranya melengkeng, melambung-lambung. Sampai hari ini Arab yang sudah berperadaban, yang sudah 2017, bapak ibu yang pergi umroh tahu macam mana orang Arab. Macam mengamuk aja bawaannya. Nah, berkelahi saja bawaannya. Jadi bukan melarang berdoa dengan, kalau ada imam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka tak termasuk dalam larangan merendahkan diri, melembutkan suara. Selama tak melengking melambung. Malah dilarang wala tukhafit biha. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalan tengah. Jangan melambung-lambung, jangan pula sampai tak terdengar. Cari jalan tengah. Jangan berdoa itu terlalu detail. Jangan pula terlalu umum. Jangan terlalu keras. Jangan pula terlalu rendah. Cari jalan tengah. Ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada jalan. Di jalan Tengku B, tanah mau dijual 25 meter kali 30. Bersempadan dengan Pak Ketua Masjid. Harga 30 juta. Masih nego lagi, ya Allah. Yang pula sampai tak sebut sama sekali. Ini sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu kuberikan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Carilah jalan tengah. Ada makmum pada sholat sunat tarawih menyimak bacaan imam dengan buka Quran, terutama setelah bacaan Al-Fatihah. Apa hukum membuka Quran? Apa hukumnya membuka Quran atau membuka HP Quran digital? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah waktu jadi imam menengok mushaf. Namanya Huzaifah maula Aisyah. Tengok selembar-selembar. Boleh, tak salah. Ustaz pernah buat, saya enggak. Tapi andai anda orang buat, sudah saya tulis dalam buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Ambil Quran digital, tapi HP-nya matikan. Nomornya non-off kan, non-aktif kan. Karena kalau masuk telepon, ya sebentar. Salah. Ustaz, saya seorang istri belum punya anak. Adakah doa khusus amalan buat saya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Nabi Ibrahim mendoakan itu? 86 tahun. Barulah lahir Ismail. Kalau 86 tahun baguslah, tak usah Pak Ustaz. Tentu tak 86 tahun. Allah Maha tahu. Doa Nabi Zakaria,
Waktu mau minta Yahya, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pakai nama Ibrahim, pakai Zakaria. Ambo Pak Ustaz tidak khusyuk kalau doa bahasa Arab, bahasa awak. Ya Allah beri aku rezeki seorang anak, aku merindukannya. Kalau di depan orang banyak yang kuat-kuat, jadi tanyalah berapa tahun. Saya pernah dengar ceramah menurut Islam yang berhak menerima warisan anak laki-laki. Jadi jika rumah ibu saya itu warisan dari orang tuanya, bagaimana kita menyikapinya? Hibah itu. Iki anakku sing pontot iki. Nanti rumah ini untuk dia ya. Abang-abangnya yang lain manut gendoro. Biasanya orang Jawa adatnya, bahkan sebagian Melayu atau Minangkabau, anak perempuan dikasih. Kenapa? Anak perempuan itu lemah, dia tak bisa kerja. Abang-abang sudah, kau kan sudah ku kasih tanah, udah ruko. Ini rumah ini untuk adikmu ya. Ya, itu namanya hibah. Hibah tak boleh diganggu gugat. Kalau pindah surat tangannya waktu masih hidup namanya hibah. Tapi kalau dia pesan nanti sesudah aku mati kasih untuk adikmu, namanya wasiat. Abangnya doktor, abang nomor 2 master, adik SMP kelas 3. Orang tua sudah sakit-sakitan dipanggil, sini doktor, sini master. Ini adikmu ini aku takut aku tak lama lagi mati, maka rumah ini mau aku kasih ke dia. Kalian setuju? Mama kok khawatir? Itu adik kami. Aku tak khawatir dengan kalian, bini kalian ku khawatirkan. Udah aku tengok bawa meteran kemarin ngukur dapur. Itu yang ku takutkan nih. Sedangkan abang dari ibu saya tak mendapatkan warisan. Kalau begini keadaannya, maka orang tua dari orang tua kita itu mbah nenek, nenek mama itu zalim. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian. Ini kan kasihan sekali, anak perempuan dapat rumah, anak laki-laki kontrak. Padahal anak laki-laki mestinya 2 kali bagian anak perempuan. Nah, jadi saya tak bisa main generalisir pukul rata, lihat per kasus.